Gerak yang ketiga ada gerak nasti. Ya, ini geraknya ini paling banyak jenisnya. Ada 6. Yang pertama ada seismonasti, niktinasti, haptonasti, fotonasti, termonasti, dan yang terakhir ada nasti kompleks. Nah, kemarin pada tugas yang mesti saya berikan, itu beberapa siswa tidak mencantumkan haptonasti dan ada juga yang tidak memberikan atau mencantumkan nasti kompleks. Nah, di sini mesti saya akan sampaikan. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Jadi nggak ngaruh nih dia, mau rangsangannya dari mana aja dia tidak terpengaruh. Yang pertama ada seismonasti. Ya. Seismonasti itu berarti adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan adanya sentuhan atau getaran. Karena seismo atau seis di sini artinya adalah getaran. Contohnya adalah tumbuhan putri malu, di mana daunnya akan mengatup jika kita berikan sentuhan. Nah, apakah hanya sentuhan saja? Tidak. Apabila misalnya kita menginjak tanah di sekitar tumbuhan tersebut, walaupun kita tidak menginjak atau tidak menyentuh tumbuhan putri malu, maka tumbuhan putri malu akan tertutup juga daunnya. Kenapa? Karena adanya getaran dari sekitar atau dari lingkungan tumbuhan tersebut. Ya, seismonasti adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya sentuhan atau getaran. Kita lanjut gerak yang kedua, yaitu gerak niktinasti. Nah, gerak niktinasti, ya, di sini contohnya, ya, gerak ini disebabkan oleh berubahnya tekanan turgor. Nah, tekanan turgor ini gimana sih berubahnya? Kok bisa berubah? Tekanan turgor ini bisa berubah karena adanya perbedaan siang dan malam atau perubahan dari siang ke malam. Nah, ini contohnya biasanya itu pada tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan ya. Biasanya kalau pada siang hari, tumbuhan tersebut daunnya akan terbuka. Jika di malam hari, karena akibat tekanan turgor yang berubah, akibat adanya siang dan perubahan dari siang ke malam, maka tumbuhan tersebut daunnya akan tertutup. Ya. Contohnya ini dari tanaman polong-polongan. Jadi niktinasti adalah gerak tumbuhan yang disebabkan berubahnya tekanan turgor akibat perubahan siang ke malam. Untuk yang selanjutnya adalah haptonasti. Haptonasti. Ya. Nah, di sini contohnya adalah tanaman Venus. Pada semester lalu, pada kelas 7, kita sudah pernah melihat video dan kita sudah pernah membahas tentang tanaman Venus. Tanaman Venus ini memakan serangga atau insek. Jadi, haptonasti ini adalah gerakan yang biasanya terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Jadi, jika serangga, misalnya di sini contohnya adalah lalat ya. Misalnya lalat ini menyentuh bagian dari tumbuhan tersebut, terutama ini pada kelopaknya, maka tumbuhan Venus tersebut akan langsung tertutup. Begitu. Selain tumbuhan Venus, itu masih ada lagi tumbuhan apa? Kantong semar. Kantong semar juga jika ada insek atau serangga yang mendekati tumbuhannya, maka dia langsung akan menutup. Selanjutnya adalah fotonasti. Foto itu berarti cahaya. Ya. Di sini contohnya adalah bunga pukul 4. Kenapa dinamakan bunga pukul 4? Karena bunga ini akan terbuka itu pada mulai pukul 4 sore. Nah, ya.
namanya foto itu namanya cahaya, artinya berarti gerakan ini disebabkan oleh rangsangan cahaya. Jadi tumbuhan atau bunga pukul 4 ini akan mekar atau akan terbuka pada saat cahaya sore hari, yaitu cahaya pukul 4 sore. Itu mengapa dinamakan bunga pukul 4. Selanjutnya adalah termonasti. Kata termo berarti suhu. Berarti gerakannya ini dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Sebagai contoh, lili. Bunga ini akan mekar pada musim-musim tertentu. Bunga lili ini akan mekar pada musim semi. Ketika sudah berubah suhu, yaitu dari musim yang awalnya musim dingin menuju musim panas. Sebelum musim panas itu ada musim semi. Jadi bunga ini mekar karena perubahan suhu dari yang dingin menjadi lebih hangat ke panas begitu. Nah, pada perubahan suhu dari yang sangat dingin menjadi hangat, bunga lili ini akan mekar. Nah, jadi termonasti adalah gerak pada bagian tumbuhan dikarenakan faktor suhu. Selanjutnya nasti kompleks. Kenapa dinamakan nasti kompleks? Ini contohnya ya. Bisa tuliskan dulu. Ini adalah stoma. Stoma yang tertutup dan stoma yang terbuka. Ya, gerakan nasti kompleks itu terjadi karena berbagai faktor, mau dari luar maupun dari dalam tubuhnya yang bekerja sama. Stoma terbuka itu dipengaruhi oleh dari suhu, bisa cahaya dan air, serta zat kimia atau zat-zat yang ada pada tubuh tumbuhan. Jadi gerak stoma ini merupakan gerak nasti kompleks. Jadi tidak hanya satu rangsangan saja atau satu faktor saja, tetapi dari beberapa faktor. Ya, stoma akan terbuka itu apabila ada rangsangan dari misalnya volume air yang ada di dalam tubuh, kemudian zat yang ada di dalam tubuh tumbuhan tersebut, kemudian suhu dan cahaya. Jadi gerak nasti adalah gerak yang terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang dari luar ataupun dari dalam yang bekerja sama. Gerak etionom cukup sampai di sini, kita lanjutkan kepada gerak yang kedua, yaitu gerak endonom, dan yang gerak yang ketiga gerak higroskopis. Gerak endonom yaitu gerak yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuhnya sendiri tanpa ada rangsangan dari luar. Kalau gerak nasti kompleks tadi ada rangsangan dari luar dan dari dalam dirinya. Sedangkan gerak endonom, ini bedanya, gerak endonom itu hanya dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada rangsangan dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Contohnya apa saja? Yang pertama contohnya adalah gerak mengalirnya sitoplasma dalam sel. Anak-anak nanti bisa searching, cari videonya gerak mengalirnya sitoplasma itu seperti apa. Contoh yang kedua adalah gerak melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan tumbuh. Ya. Tumbuh setiap daun dalam satu pohon pun itu pasti berbeda. Nah, perbedaan tumbuhnya ini menyebabkan gerak endonom. Gerak yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Karena perbedaan kecepatan tumbuh, misalnya perbedaan penyebaran makanan pada tumbuhan. Misalnya lebih cepat ke yang bagian atas tumbuhan dan lebih lambat di bagian bawah, misalnya seperti itu. Dan gerak yang ketiga, contohnya adalah gerak yang diperlihatkan tumbuhan ketika tumbuh. Misalnya gerak akar, gerak batang daun, dan gerak bunga. Dan bisa juga tadi ya, gerak pada daun. Nah, geraknya ini kan tidak dipengaruhi rangsangan dari luar, melainkan dipengaruhi dari dalam sendiri, dari dalam tubuhnya sendiri.
Untuk gerak endonom cukup sampai di sini. Selanjutnya yaitu gerak higroskopis. Masih ada satu lagi yaitu gerak kloroplas memutar atau mengelilingi isi sel pada sel-sel daun. Kloroplas atau zat hijau daun itu adanya pada daun. Kloroplas ini akan bergerak memutar isi sel, memutar atau mengelilingi isi sel pada daun atau pada sel-sel di dalam daun. Ya, gerak yang terakhir dari gerak tumbuhan yaitu gerak higroskopis. Ya, namanya hidro atau hidro itu artinya air. Berarti gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh air atau perubahan kadar air dalam sel-selnya. Ya, contoh yang pertama, pecahnya buah polong yang sudah kering. Ya, namanya semakin lama itu buah polongnya itu semakin kering, berarti kadar airnya itu akan semakin menurun. Kalau kering itu kan berarti kadar airnya sedikit ya, menurun. Nah, perubahan kadar air ini membuat buah polong tersebut pecah. Untuk gerak yang contoh yang kedua adalah membukanya sporangium pada tumbuhan paku sebagai akibat berkerutnya sel-sel anulus. Nah, ini contohnya dari gerak higroskopis dan ini akhir dari gerak pada tumbuhan. Kalau anak-anak ada pertanyaan boleh sampaikan melalui WA atau grup, jadi nanti Mistisa bisa jawab. Anak-anak catat jika masih ada yang belum lengkap pada catatan kalian maupun pada latihan kalian. Untuk selanjutnya kita akan membahas gerak pada hewan.